Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan tutorial online mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau EKMA 4434. Masih tetap bersama saya tutor Inyoman Suarmita. Baik mahasiswa semuanya yang saya banggakan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu atau sesi yang ketujuh ya teman-teman. Jadi di sesi 7 ini seperti yang sudah kita bahas di awal kegiatan tutorial online ini, di sesi yang ketujuh atau minggu yang ketujuh ini akan ada tugas tutorial yang ketiga. Jadi di samping ada tugas diskusi, teman-teman mahasiswa juga wajib untuk mengerjakan tugas tutorial yang ketiga yang ada di sesi ke-7 ini. Silakan teman-teman bisa mengerjakan tugas diskusi maupun tugas tutorial kurang lebih 2 minggu waktu pengerjaannya, dan dikumpulkan atau diupload sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di website elearning.ut.ac.id sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau lewat dari waktu yang sudah ditentukan, tugas teman-teman tidak bisa saya koreksi. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan sesuaikan dengan jatuh tempo kapan untuk mengupload tugas-tugas tersebut. Baik, untuk materi di sesi yang ketujuh ini kita akan membahas mengenai pengendalian sistem informasi. Jadi setelah teman-teman mahasiswa semuanya mempelajari modul baik di materi yang ada di e-learning, kemudian ada di Ratansat dan juga di Google yang masih ada kaitan atau relevan dengan materi tentang sistem pengendalian informasi. Jadi silakan dipelajari, dibaca-baca sehingga dapat menambah pengetahuan teman-teman terkait materi yang kita bahas di sesi yang ketujuh ini. Baik, setelah teman-teman nanti membahas materi tentang sistem pengendalian informasi atau pengendalian sistem informasi, nanti diharapkan teman-teman dapat memahami tentang pengendalian secara umum. Kemudian juga teman-teman mahasiswa dapat memahami tentang pengendalian aplikasi. Nah, kita akan coba membahas secara umum ya teman-teman tentang kedua materi tersebut yang akan kita pelajari di sesi 7 ini. Baik, yang pertama tentang pengendalian secara umum. Jadi di sini teman-teman mahasiswa sudah mengetahui dan sudah familiar tentang suatu sistem pengendalian. Jadi di sini ada yang namanya pengendalian secara umum. Jadi sistem informasi perlu dipasang dengan perangkat pengendalian sehingga dapat mencegah dan mendeteksi gangguan-gangguan yang akan terjadi. Jadi sistem pengendalian ini sangat penting sekali bagi suatu sistem informasi karena peranannya dapat membantu dan mencegah segala kemungkinan hal-hal buruk yang dapat terjadi pada sistem informasi tersebut. Jadi dengan ada pengendalian dapat mengurangi ataupun menghilangkan ataupun dapat mendeteksi segala hal kemungkinan yang akan terjadi yang dapat merugikan sistem informasi yang ada pada perusahaan ataupun pada suatu organisasi seperti itu. Jadi pengendalian pada sistem informasi adalah pengendalian secara umum dan pengendalian aplikasi atau application control. Jadi pengendalian secara umum atau general control merupakan pengendalian sistem teknologi informasi yang harus dihadapi terlebih dahulu oleh pemakai sistem informasi. Jadi pengendalian secara umum ini harus ada terlebih dahulu pada suatu organisasi. Kalau sudah berhasil dipasang pengendalian secara umum, baru ke tahap berikutnya yaitu pengendalian secara aplikasi. Nah, jika pengendalian secara umum ini dapat dilewati, maka pengendalian aplikasi dapat diaktifkan. Jadi pengendalian secara umum ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada namanya pengendalian organisasi, kemudian ada namanya pengendalian dokumentasi,
Yang ketiga ada namanya pengendalian kerusakan perangkat keras. Yang keempat ada namanya pengendalian keamanan fisik. Dan yang kelima ada yang namanya pengendalian keamanan data. Nah, itu silakan nanti rekan-rekan mahasiswa untuk lebih mendalami terkait kelima jenis pengendalian secara umum tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pengendalian aplikasi ya rekan-rekan semuanya. Jadi pengendalian aplikasi di sini merupakan pengendalian yang dipasang pada pengolahan aplikasinya, yaitu pengendalian pada tahap masukan yang disebut dengan pengendalian input, kontrol, pengendalian pengolahan atau processing control, dan pengendalian keluaran atau output control. Jadi di sini yang dimaksud dengan pengendalian masukan atau input control memiliki tujuan untuk meyakinkan bahwa data transaksi yang valid telah lengkap, terkumpul semua serta bebas dari kesalahan sebelum dilakukan proses pengolahannya. Jadi pengendalian input atau pengendalian masukan ini sangat penting sekali karena tahap ini adalah tahap pertama. Tahap penginputan itu adalah tahap pertama, sehingga nanti diwajibkan bahwa pada saat penginputan suatu data itu memang sudah valid dan sesuai dengan data yang benar, sehingga prosesnya dapat dilanjutkan. Bila terjadi kesalahan pada proses penginputan, itu yang akan mengakibatkan proses selanjutnya sampai dengan keluarnya output itu akan juga mengalami suatu kesalahan. Jadi di sini betul-betul sekali diperhatikan pada proses penginputan aplikasi atau input kontrolnya. Kemudian pengendalian yang terdapat dalam program ini, dalam input control ini yang merupakan tahap masukan itu meliputi echo checks, kemudian existence checks, yang ketiga ada matching check, yang keempat ada file check, yang kelima ada sign check, dan keenam ada relationship check atau logical check, dan yang ketujuh ada yang namanya limit check atau reasonable check, yang kedelapan ring check, kemudian yang kesembilan self checking digital check, kemudian ke tahap selanjutnya yaitu pengendalian pengolahan. Jadi tujuan dari pengendalian ini adalah untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses pengolahan data. Jadi setelah ada proses input, selanjutnya data itu akan dilakukan pengolahan. Dan di sini juga harus ada yang namanya pengendalian atau kontrol di tahap pemrosesan agar nanti output yang dihasilkan tidak salah, seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang umumnya disebabkan oleh program meliputi di sini ada overflow, kesalahan logika program, yang ketiga ada logika program yang tidak lengkap, kemudian ada keempat penanganan pembulatan yang salah, yang kelima kesalahan akibat kehilangan atau kerusakan record, yang keenam ada kesalahan urutan proses, yang ketujuh ada kesalahan data di file acuan, dan yang kedelapan ada kesalahan proses serentak. Jadi pengontrolan untuk mengecek kesalahan-kesalahan pengolahan dapat berupa sebagai berikut. Di sini ada proses pengontrolan itu dapat berupa control total checks, kemudian matching checks, ada reference file check, kemudian limit and reasonable checks, kemudian ada cross footing check, record looking. Nah, itu yang terdapat pengendalian yang terdapat dalam proses penginputan atau proses pengolahan data. Kemudian yang berikutnya ada pengendalian keluaran atau output. Merupakan produk dari pengolahan data dapat disajikan dalam dua bentuk utama, yaitu dalam bentuk hard copy dan dalam bentuk soft copy. Dalam bentuk hard copy yang paling banyak dilakukan adalah bentuk laporan yang dicetak menggunakan alat cetak atau printer, dan dalam bentuk soft copy yang paling umum adalah berbentuk tampilan di layar terminal. Nah, itu materi yang kita bahas di sesi yang ketujuh ini. Silakan nanti
teman-teman mahasiswa dapat lebih mendalami materi tersebut sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai pengendalian sistem informasi. Baik, terima kasih. Sekian video sapaan dari saya. Tetap semangat rekan-rekan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tutorial online ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.